Judul, Makam Tua di Ujung Kampung. Namaku Irfan, usia 27 tahun. Aku tinggal di Jakarta, bekerja sebagai desainer grafis lepas. Hidupku biasa-biasa saja, tidak terlalu senang tapi juga tidak susah. Namun semua berubah sejak aku menerima sebuah panggilan telepon dari kampung. Tepat setelah maghrib, 3 minggu lalu. "Irfan, pulanglah, bapakmu meninggal." Kalimat itu begitu sederhana. Tapi seketika tubuhku lunglai, tangan gemetar, dan keringat dingin membasahi tengkukku. Sudah 5 tahun aku tidak pulang ke kampung. Kampungku bernama Desa Karangjati. Letaknya di Jawa Tengah, agak jauh dari kota. Desa kecil, sepi, dan penuh kenangan masa kecil. Termasuk kenangan buruk, terutama yang berhubungan dengan tempat yang paling kuhindari sejak dulu. Kompleks makam tua di ujung kampung. Perjalanan ke kampung memakan waktu hampir 10 jam dengan bus. Aku tiba di terminal kecil sebelum subuh. Udara dingin menusuk. Samar-samar suara jangkrik dan kokok ayam bersahutan. Tak banyak yang berubah. Langit masih kelam ketika aku melewati jalan tanah yang membawaku ke rumah orang tuaku. Setibanya di depan rumah, aku melihat banyak pelayat. Wajah-wajah yang dulu ku kenal. Pak RT, Bu Lastri, Mang Darto, dan beberapa tetangga yang dulunya sering memarahiku saat bermain layang-layang di kebun mereka. "Fon, sabar ya Le," kata Bu Lastri sambil menepuk pundakku. Aku hanya mengangguk. Mataku langsung mencari sosok yang ingin sekali kupeluk. Ibu. Ia duduk diam di pojok ruangan, mengenakan kerudung hitam. Matanya bengkak, tangannya terus menggenggam tasbih sambil berbisik lirih. Ketika aku mendekat, barulah ia menatapku dan langsung menangis memelukku. "Maaf Bu, aku terlambat." Ibu tidak menjawab, hanya tangis lirih yang mengisi keheningan pagi itu. Setelah prosesi pemakaman selesai, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Aku berdiri lama di depan pusara bapak. Makamnya berada di ujung kompleks pemakaman Islam di desa kami. Letaknya cukup jauh dari makam-makam lain, hampir bersinggungan dengan tanah kosong yang tidak terurus dan dipenuhi semak belukar. "Aneh, kenapa Bapak dimakamkan di ujung sini?" gumamku. Biasanya, orang-orang tua akan dimakamkan di tengah kompleks, berkampingan dengan kerabat atau tokoh masyarakat lain. Tapi Bapak, kenapa dipinggirkan seperti ini? Aku mencoba menahan pikiran buruk itu. Mungkin tidak cukup tempat, atau karena kematian Bapak yang mendadak. Namun saat aku hendak pergi, mataku menangkap sesuatu di antara semak-semak dekat makam Bapak. Sebuah batu nisan tua, setengah terkubur tanah dan lumut. Tulisan Arab di atasnya sudah hampir tak terbaca. Tapi satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Di bawah tulisan itu, samar-samar terbaca nama Nuraini. Jantungku berdegup kencang. Nuraini adalah nama nenekku, ibu dari Bapak. Tapi, bukankah dulu beliau dimakamkan di tempat lain? Kenapa nisannya ada di sini? Aku sempat hendak menggali sedikit tanah di sekitarnya untuk memastikan, tapi suara ibu memanggil dari kejauhan menghentikanku. "Fan, ayo pulang, udah sore." Dengan langkah ragu aku meninggalkan area itu, tapi dalam hati ada yang tidak tenang. Ada sesuatu yang tersembunyi di makam itu. Sesuatu yang tak ingin ditemukan. Malam pertama di rumah setelah pemakaman Bapak terasa sangat sunyi. Angin malam mendesis di sela-sela jendela kayu. Lampu minyak di ruang tengah berkelap-kelip. Ibu sudah tertidur di kamarnya. Aku masih terjaga duduk di kursi tua dekat jendela. Pikiranku melayang pada nisan tua tadi. Dan entah mengapa, aku merasa seperti diawasi. Lalu aku mendengar sesuatu. Krek, suara pintu pagar kayu di halaman depan terbuka perlahan.
seolah ada yang mendorongnya dari luar. Aku bangkit dan menengok dari balik jendela. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar jelas. Aku mengambil senter dan keluar dari rumah. "Siapa di sana?" tanyaku. Suaraku serak. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, angin berhenti. Dan di kejauhan, dari arah makam, terdengar suara aneh. Seperti lantunan doa yang mendayu-dayu. Tapi terdengar patah-patah dan menyeramkan. Seperti seseorang yang menggumamkan ayat dengan lidah yang keluh. Aku membeku di tempat. Suara itu berhenti seketika, digantikan oleh bunyi lain. Duk, duk, duk. Seperti suara tanah dipukul. Seperti ada yang menggali dari arah makam Bapak. Malam makin larut. Aku masih berdiri kaku di halaman rumah. Suara dari arah makam tadi tak lagi terdengar. Hanya angin malam yang mulai kembali berhembus, dingin, membawa aroma basah tanah dan bunga melati layu. Aku melangkah pelan masuk ke dalam rumah. Ibu masih tertidur di dalam kamarnya. Aku mematikan lampu senter dan duduk di kursi rotan yang mulai rapuh, mencoba mencerna suara aneh yang tadi ku dengar. Rasanya nyata, bukan sekadar halusinasi. Tapi otakku berusaha keras untuk tetap rasional. Mungkin ada hewan liar di sekitar makam, atau ada orang iseng, atau aku terlalu lelah. Namun, malam itu aku tidur tak nyenyak. Aku terus terbangun, seperti ada yang memanggil pelan dari jendela kamar. Van, Van. Suara perempuan tua, serak dan bergetar. Setiap aku membuka mata, tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan bunyi jam dinding berdetak perlahan. Pagi harinya, ibu membuatkan sarapan. Nasi uduk, tahu goreng, dan sambal terasi. Aroma makanan kampung yang kurindukan. Tapi ibu tampak lebih diam dari biasanya. "Ibu," kataku perlahan sambil menyeruput teh hangat. "Kenapa Bapak dimakamkan di ujung kompleks? Biasanya kan enggak di sana." Ibu terdiam. Matanya menatap jauh keluar jendela ke arah kebun kosong. "Itu permintaan Bapak sendiri. Beberapa minggu sebelum meninggal, Bapak mimpi. Katanya nenekmu datang dan minta dikuburkan dekat beliau." Aku membeku. "Nuraini?" tanyaku. "Tapi, bukankah beliau sudah dikuburkan di tempat lain?" Ibu mengangguk perlahan. Itu yang bikin kami bingung. Tapi setelah mimpi itu, Bapak jadi sering melamun. Beberapa kali mengigau minta jangan dikubur di tengah. Katanya, makam Ibu Nuraini sebenarnya bukan di tempat yang lama. Aku tak menjawab. Dadaku terasa berat. "Van," kata ibu sambil menggenggam tanganku. "Kalau kamu mimpi atau merasa aneh, jangan hiraukan. Jangan ke makam sendirian malam-malam. Jangan cari-cari." Nada suaranya serius. Ketakutan yang sangat jelas terlihat di wajahnya. Tapi tentu saja, aku tak bisa menahan rasa penasaran. Sore itu sekitar pukul 5. Aku kembali ke kompleks makam. Langit berwarna jingga. Suara azan maghrib mulai terdengar dari surau kecil di tengah desa. Aku berdiri di depan pusara Bapak. Tanahnya masih merah, belum padat. Di sampingnya, nisan tua bertuliskan Nuraini masih berdiri diam. Aku melangkah lebih dekat dan berjongkok. Tanganku menyentuh tanah di dekat batu nisan itu. Saat kuusap sedikit permukaannya, aku merasa seperti nisan itu bergetar. Dan tiba-tiba, bruk, sesuatu menyentak dari bawah tanah. Seperti benda berat yang menghantam peti dari dalam.
Aku melompat mundur, hampir terjatuh. Sunyi. Hanya suara angin dan dedaunan. Tapi hatiku berdetak tak karuan. Kakiku ingin pergi, tapi mataku terpaku pada nisan tua itu. Aku keluarkan ponsel dari kantong, menyalakan senter dan menyinarinya lebih detail. Tulisan di bawah nama Nuraini tampak aneh. Ada kalimat Arab, tapi seperti bukan dari Al-Quran. Aku tak bisa membacanya, tapi terasa asing, seperti mantra atau tulisan kuno. Dan di ujung bawah nisan, sangat kecil, ada ukiran yang membuatku merinding. Siapa yang membangunkan akan tinggal selamanya. Tangan dan kakiku dingin. Aku mundur pelan, lalu berlari kecil meninggalkan makam. Malam itu mimpi buruk datang. Aku berada di tengah ladang gelap. Tanah merah basah. Di hadapanku ada satu liang lahat terbuka. Dari dalamnya muncul tangan keriput, kotor penuh tanah. Menggeliat perlahan seperti mencari pegangan. Kemudian muncul wajah. Wajah nenekku. Tapi kulitnya mengelupas. Matanya kosong. Mulutnya membusuk. Kamu belum baca doanya, Van. Belum selesai. Kau harus kesini lagi. Sendirian. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi seluruh tubuh. Jam menunjukkan pukul 3:12 malam. Tapi yang membuatku benar-benar takut adalah suara yang terdengar dari luar jendela kamarku. Suara perempuan mengaji dengan suara pelan dan lirih. Tepat dari arah makam. Suara mengaji itu membuat tubuhku kaku di atas ranjang. Bukan suara khas orang mengaji di masjid. Lebih seperti orang tua dengan suara parau, pelan, seperti bisikan di telinga. Aku coba menenangkan diriku. Mungkin itu hanya suara dari radio tetangga. Tapi siapa yang menyalakan radio mengaji di jam 3 pagi? Perlahan aku bangkit dari ranjang dan berjalan ke jendela. Jantungku berdetak kencang saat membuka tirai. Di luar hanya gelap. Tapi di kejauhan, tepat ke arah kompleks makam, terlihat satu titik cahaya, seperti lentera atau lilin yang menyala. Dan sosok seseorang berdiri diam di samping nisan itu. Aku berbalik. Tak bisa. Harus kutahan rasa ingin tahu ini. Namun satu suara kembali terdengar dari arah luar. Baca doanya, Van. Atau dia akan terus memanggil. Aku menggigit bibir. Suara itu seperti berasal dari dalam kepalaku sendiri. Pagi harinya, aku langsung pergi ke rumah Pak Ustadz Jamal, tokoh agama paling tua di kampung ini. Beliau sudah seperti ayah kedua bagi banyak anak muda di sini. Aku ceritakan semuanya. Suara, mimpi, nisan aneh hingga tulisan misterius. Pak Ustadz mendengarkan dengan wajah murung. Nuraini, gumamnya pelan. Aku kenal dia, wanita tua yang rajin mengaji dulu. Tapi ada sesuatu yang tak beres saat dia meninggal. Apa maksud Pak Ustadz? Tanyaku pelan. Beliau menarik napas dalam. Nuraini meninggal bukan karena sakit. Katanya meninggal mendadak waktu sedang membaca Al-Quran di makam suaminya. Tapi waktu ditemukan, mulutnya penuh tanah, matanya membelalak. Banyak orang bilang dia kena gangguan. Gangguan dari siapa? Pak Ustadz menatapku tajam. Dari sesuatu yang dijaga di pemakaman itu. Sepulang dari rumah Pak Ustadz, aku merasa makin tidak tenang. Dalam hatiku, aku tahu aku harus kembali ke makam itu malam ini. Bukan untuk bermain api, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Aku cari buku Yasin yang biasa Bapak pakai. Di dalamnya terselip catatan tulisan tangan Bapak.
doa-doa, catatan mimpi, dan satu halaman yang membuat tubuhku merinding. Jika aku mati dan dikubur dekat Nuraini, tolong baca Yasin selama 3 malam berturut-turut, agar ruhnya tenang. Jangan biarkan aku sendiri. Aku menatap halaman itu lama sekali. Malam ini adalah malam ketiga sejak pemakaman. Jam 11 malam, aku berjalan pelan-pelan ke arah kompleks makam. Membawa buku Yasin, senter kecil, dan botol air mineral yang sudah aku bacakan doa. Langit mendung, bulan mengintip samar-samar. Angin kencang meniup daun-daun kering yang berserakan di tanah. Setibanya di depan pusara Bapak, aku duduk bersila, menyalakan senter kecil, dan membuka halaman pertama surat Yasin. Tanganku gemetar, tapi bibirku tetap membaca. Suasana di sekitarku sangat sunyi. Tak ada jangkrik, tak ada angin. Seperti dunia berhenti berputar. Lalu di ayat ke-30, aku mulai mencium aroma melati. Wangi. Tapi anehnya, semakin menyengat. Dan saat aku sampai di ayat ke-60, tanah di depan pusara berguncang pelan. Senterku mulai berkedip-kedip. Suara lirih kembali terdengar. Teruskan. Teruskan. Aku belum tenang. Aku menggigit lidahku agar tak berteriak. Bibirku bergetar membaca ayat-ayat selanjutnya. Tapi kali ini, air mata mulai menetes. Aku takut. Sangat takut. Tapi aku tahu, jika aku berhenti, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Ketika ku baca ayat terakhir, angin kencang tiba-tiba bertiup. Senterku mati total. Lalu tiba-tiba semuanya hening. Tak ada angin, tak ada suara. Saat ku buka mata, bulan kembali bersinar terang. Udara kembali normal, aroma melati perlahan menghilang. Tapi sebelum aku pergi, aku melihat sosok bayangan berdiri di balik nisan. Seorang wanita tua berjilbab putih, tersenyum lemah padaku. Dia mengangguk pelan, lalu berjalan perlahan ke balik pohon beringin dan menghilang. Aku hanya bisa menunduk dan membisikkan doa dalam hati. Sesampainya di rumah, ibu langsung membukakan pintu. Wajahnya panik. "Van, kemana kamu? Ibu mimpi buruk." Aku memeluknya tanpa berkata apa-apa. Aku tahu malam ini sudah selesai, tapi belum tentu semuanya berakhir. Sebab di balik dunia ini masih banyak yang belum kita pahami. Dan beberapa di antaranya mungkin tinggal sangat dekat dengan kita. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala berat. Di kamar, semuanya tampak normal. Namun jendela yang biasanya tertutup kini terbuka lebar. Angin pagi menyusup pelan, membawa aroma tanah basah. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di lantai dekat jendela terdapat jejak tanah. Jejak kaki kecil seperti milik anak-anak. Aku menunduk memeriksa. Jejak itu terlihat jelas. Masuk dari luar jendela, tapi tak ada jejak keluar. "Irfan?" Aku menoleh cepat. Suara itu, suara Bapak. Tapi Bapak sudah tiada. Suara itu datang dari luar jendela, dari arah makam. Aku langsung berdiri dan menutup jendela. Tidak, aku tidak mau mulai hari ini dengan hal aneh lagi. Tapi saat berbalik, aku melihat sesuatu di atas meja. Sebuah cangkir teh. Masih hangat, padahal aku belum membuat apapun pagi ini. Siangnya, aku mencoba menenangkan diri dengan membantu ibu membersihkan rumah. Saat membuka gudang belakang, aku menemukan sebuah peti kayu kecil di bawah tumpukan kain lama. Peti itu terkunci, tapi ada tulisan di bagian atas. Jangan dibuka sebelum waktunya. Tapi kunci peti itu hilang.
Aku biarkan dulu, berniat menanyakannya ke ibu nanti. Saat malam tiba, aku memutuskan untuk tidak keluar rumah. Namun rasa penasaran tentang peti kayu itu makin menggangguku. Setelah makan malam, aku duduk di ruang tengah sambil membaca Al-Quran. Ibu sudah tidur lebih awal. Tiba-tiba, listrik mati. Rumah gelap gulita. Aku ambil senter kecil dan berjalan ke kamar ibu. Tapi kamar itu kosong. Tak ada siapa-siapa. Bu? Tak ada jawaban. Aku keluar rumah. Jalan desa tampak lenggang dan gelap. Tapi ada satu titik cahaya. Lagi-lagi dari arah makam. Dan sesosok wanita berjubah putih berdiri di ujung jalan. Diam. Menatap ke arahku. Waktunya sudah dekat. Katanya pelan, lalu berbalik dan berjalan ke dalam bayangan malam. Aku tak mengejarnya. Tapi dalam hatiku aku tahu, ini semua belum berakhir. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah Pak Ustadz Jamal. Kali ini, aku bawa peti kayu itu. Saat melihatnya, wajah beliau berubah tegang. Ini peti milik almarhum Pak Taufik, penjaga makam sebelum bapakmu, katanya. Dulu, dia sering menyimpan barang-barang aneh dari kompleks makam. Tapi setelah dia meninggal, semua barangnya dimusnahkan. Dari mana kamu dapat ini? Aku terdiam sejenak. Dari gudang rumah, mungkin dulu bapak menyimpannya. Pak Ustadz mengelus janggutnya. Kita harus hati-hati, Van. Jangan sembarang membuka sesuatu yang berkaitan dengan makam tua. Banyak yang menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Aku mengangguk. Tapi dalam hati aku tahu. Aku akan membukanya malam ini. Aku harus tahu apa sebenarnya yang disimpan dalam peti itu. Malam harinya, setelah memastikan ibu tertidur, aku membawa peti itu ke kamarku. Aku ambil obeng kecil dan mulai mencongkel bagian kuncinya. Butuh waktu lama, tapi akhirnya terbuka. Isinya, satu gulungan kain putih, beberapa foto hitam putih yang sudah buram, dan seikat rambut. Tanganku gemetar saat menyentuh rambut itu. Tercium aroma wangi menyengat, seperti melati dicampur tanah. Aku buka gulungan kain perlahan. Terdapat tulisan Arab gundur yang aku tidak bisa baca. Namun di bagian bawahnya tertulis dalam bahasa Melayu. Pengikat ruh Nuraini. Jangan rusak, jangan pisahkan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Gulungan ini adalah penyegel, tapi kenapa disimpan oleh orang-orang sebelum Bapak? Apakah mereka tahu bahwa sesuatu dari makam itu belum tenang? Tiba-tiba udara kamar menjadi dingin. Lilin yang kupasang berkedip lemah. Dan dari bawah ranjang, terdengar suara bisikan, "Kau buka segelnya. Sekarang kau harus tanggung jawab." Aku melompat mundur dari tempat tidur. Napasku memburu. Jantung berdegup kencang. Suara bisikan tadi terlalu nyata. Aku menyinari kolong ranjang dengan senter. Kosong. Namun, udara di sekelilingku seperti berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Gulungan kain masih terbuka di meja. Seikat rambut itu kini tampak bergerak. Seperti hidup. Aku buru-buru membungkusnya kembali dan memasukkan semuanya ke dalam peti. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk jendela kamar dari luar. Pelan, tapi pasti. 3 kali. Aku beranikan diri untuk mengintip. Gelap,
tak ada siapa-siapa. Namun, ketika aku berbalik, sesosok bayangan berdiri di sudut ruangan. Wanita, rambut panjang, gaun putih panjang. Wajahnya tak terlihat, tertutup rambut kusut. Tapi tubuhnya gemetar perlahan seperti menangis. "Kau harus bawa aku pulang ke tempat semula." Suaranya serak, berat, dan seperti berasal dari dasar tanah. Dia mengangkat tangan menunjuk peti di mejaku. Aku terduduk di lantai, tak mampu bicara. Tanganku gemetar. Tapi ketika aku mengangguk, wanita itu perlahan menghilang, berubah menjadi kabut tipis yang masuk ke dalam lantai kamar. Pagi harinya, aku langsung pergi ke rumah Ustadz Jamal membawa peti yang sudah kututup kembali. Setelah aku menceritakan semuanya, Ustadz Jamal hanya menghela napas berat. "Ini lebih dalam dari yang kukira, Van. Arwah yang kau temui bukan sembarangan. Dia adalah Nuraini." "Nuraini?" Beliau mengangguk. "Konon dulu, semasa penjajahan, di daerah makam itu pernah dikuburkan seorang wanita yang dibunuh secara tidak wajar. Keluarganya tak sempat menyelesaikan pemakaman secara syar'i, dan jasadnya dihilangkan secara paksa. Penduduk waktu itu takut, jadi mereka hanya menyebutnya makam kosong." Aku terdiam. Dan bapakmu? Lanjutnya pelan. Bersama beberapa penjaga makam sebelumnya, menjegal arwah itu dengan bacaan dan barang-barang tertentu, agar tidak bergentayangan. "Tapi kenapa sekarang muncul lagi?" tanyaku. "Karena segelnya sudah kau buka. Mungkin selama ini kekuatannya menipis. Dan sekarang kau jadi penghubung. Malam harinya, aku memutuskan pergi ke makam. Aku tahu ini gila, tapi aku ingin mengembalikan apapun yang telah kupindahkan. Aku bawa peti itu dan segulung kain kafan kecil yang diberikan oleh Ustadz Jamal sebagai bentuk perlindungan. Jam 11 malam, aku berjalan seorang diri melewati jalan setapak. Bulan tertutup awan dan suara jangkrik terdengar samar. Saat mendekati area makam, hawa dingin menyergap. Pepohonan di sekitarnya bergoyang meski tak ada angin. Aku berdiri tepat di depan makam tua yang retak itu, yang dulu dijaga bapak. Tanahnya sedikit terbelah dan batu nisannya tak memiliki nama. Aku letakkan peti itu di atas gundukan tanah. Lalu aku bacakan surah-surah seperti yang diajarkan Ustadz Jamal. Awalnya semuanya hening, tapi tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun-daun beterbangan, lampu senterku mati. Dan dari balik makam, muncul bayangan itu lagi. Nuraini. Dia berdiri. Wajahnya kini terlihat. Kulit pucat kehijauan, mata kosong dengan air mata darah mengalir perlahan. Dia menatapku dalam-dalam. "Aku hanya ingin pulang." Dia membungkuk perlahan, meraih peti itu, lalu menghilang bersama tanah yang menyerapnya seperti lumpur. Tanah makam tertutup kembali. Tak ada suara, tak ada angin. Hening. Dan dalam hati, entah mengapa, aku merasa lega. Keesokan harinya, aku bangun dengan tubuh lemas, tapi pikiran sedikit lebih tenang. Ibu memanggilku sarapan dengan wajah cerah. "Anehnya, semalam ibu tidur nyenyak banget," katanya. "Udah lama banget gak mimpi aneh-aneh." Aku tersenyum kecil. Namun saat aku ke halaman, aku melihat sebuah benda kecil tergantung di ranting pohon depan rumah. Kain putih kecil, berbentuk pita, dengan bau melati samar. Aku tahu, cerita ini belum sepenuhnya selesai. Beberapa hari setelah peristiwa di makam, hidupku perlahan kembali normal. Tak ada lagi penampakan, suara-suara, atau mimpi buruk. Tapi rasa penasaran dalam diriku belum hilang. Siapa sebenarnya Nuraini? Dan kenapa ia tak pernah dimakamkan dengan layak?
Di sebuah sore yang sejuk, aku kembali mengunjungi rumah Ustadz Jamal. Kami duduk di beranda dengan segelas teh hangat di tangan. "Ustadz," tanyaku pelan, "apa tidak ada cara untuk mengetahui siapa keluarga Nuraini dulu?" Ia mengangguk pelan. "Ada, tapi itu akan membuka luka lama kampung ini." Aku terdiam, menunggu. "Dulu," lanjutnya, "Nuraini adalah anak dari seorang dukun wanita. Mak Ranti namanya. Waktu zaman penjajahan, banyak warga yang datang ke dukun karena takut menghadapi tentara dan penyakit. Tapi setelah kemerdekaan, penduduk mulai menjauhi hal-hal gaib. Mak Ranti dituduh menyebabkan kematian beberapa warga karena ilmu hitam, dan Nuraini ikut dikucilkan. Lalu dia dibunuh. Konon, suatu malam Nuraini hilang. Mak Ranti mengatakan dia diambil paksa oleh beberapa pemuda kampung, tapi tidak ada yang mengaku. Mereka bilang Nuraini melarikan diri. Tapi beberapa minggu setelah itu, Mak Ranti ditemukan tewas tergantung di belakang rumahnya. Dan di dekat makam itulah tempat dia terakhir terlihat. Aku merasa dadaku sesak. Tak kusangka kisah ini ternyata menyimpan luka sejarah yang kelam. "Dan kenapa Bapak ikut terlibat?" tanyaku hati-hati. Ustadz Jamal memandangku dengan tajam lalu menarik napas panjang. "Karena bapakmu adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu cerita lengkapnya. Ia mencoba menebus dosa kampung ini dengan menjaga makam itu. Dia tak pernah menceritakan semuanya padamu, bukan?" Aku mengangguk pelan. "Bapak memang pendiam soal masa lalunya." Malam itu aku memutuskan melakukan sesuatu yang gila. Aku ingin mencari sisa rumah Mak Ranti. Berdasarkan cerita warga lama, rumah itu berada di dekat kebun bambu tua, tak jauh dari batas kampung. Tempat yang kini tak pernah lagi dilewati siapapun. Dengan senter di tangan, aku menyusuri jalan setapak yang sudah nyaris tertutup ilalang. Ular dan serangga kecil beberapa kali melintas di kakiku. Tapi tekadku bulat. Setelah sekitar 15 menit berjalan, aku melihatnya. Pondasi rumah yang sudah hancur. Hanya tersisa tiang-tiang kayu lapuk dan tungku tanah liat yang sudah retak. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Dan aku mendengar suara tangis kecil. Sayup-sayup dari balik semak-semak di sisi reruntuhan. Aku mendekat perlahan. Di sana, seorang anak kecil duduk membelakangiku. Rambut panjang, baju lusuh, tubuhnya gemetar. "Kamu kenapa?" tanyaku hati-hati. Anak itu perlahan menoleh. Matanya hitam legam, wajahnya pucat kehijauan, dan di dahinya tanda luka besar yang belum sembuh. "Kamu yang buka petiku ya?" bisiknya lirih. Aku mundur beberapa langkah, jantung berdebar kencang, tapi tubuhku tak bisa bergerak jauh. Angin mendadak berhenti. Hutan sepi, semua suara lenyap. Aku cuma ingin tahu siapa aku. Tangisnya semakin kencang. Dan dari balik pepohonan muncul puluhan cahaya kecil seperti kunang-kunang mengelilinginya. "Bukan aku yang jahat," ucapnya lirih. "Tapi mereka yang lempar aku ke sumur." Aku menahan napas. Sumur? Di balik dapur, mereka kubur aku di dalam sumur itu. Aku menoleh ke arah reruntuhan dapur di rumah tersebut. Ada sebuah lubang besar yang tertutup kayu lapuk dan ilalang. Aku beranikan diri mendekat. Cahaya senterku menyinari lubang itu. Tulang manusia kecil. Masih ada sisa rambut terurai dan kain putih usang yang terikat di lengannya. Aku menelan ludah.
Tanganku bergetar. Anak itu berdiri di sampingku sekarang, tapi wajahnya berubah menjadi Nuraini dewasa. "Terima kasih, kamu sudah temukan aku." Dan seketika semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di rumah Ustadz Jamal. Katanya tadi malam warga menemukanku pingsan di kebun bambu. Tapi anehnya, semua orang yang ikut menolongku mengaku mencium bau melati yang sangat kuat dari tubuhku. Aku bercerita tentang sumur dan tulang yang kutemukan. Ustadz Jamal dan beberapa warga sepakat untuk menyelidiki dan melakukan pemakaman yang layak. 2 hari kemudian, dengan doa dan ritual lengkap, jenazah yang diduga milik Nuraini dikuburkan di sebelah makam ibunya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan tenang. Tanpa suara, tanpa mimpi, tanpa bayangan. Tapi sebelum terlelap, aku melihat satu hal aneh di jendela kamarku. Setangkai bunga melati, segar, diletakkan di sisi kaca tanpa ada jejak siapapun. Sudah seminggu berlalu sejak pemakaman ulang Nuraini. Suasana kampung terasa jauh lebih tenang. Tak ada lagi anak kecil yang ketakutan. Tak ada lagi suara-suara ganjil malam hari. Bahkan, makam tua di ujung kampung itu mulai dibersihkan dan dirawat oleh warga. Setiap Jumat, beberapa ibu-ibu membawa bunga dan membacakan Yasin di sana. Namun, aku sendiri masih menyimpan rasa gelisah. Ada yang terasa belum selesai. Sesuatu yang seperti belum tuntas. Aku kembali menghadap Ustadz Jamal. "Ustadz, kalau arwahnya sudah dikubur dan didoakan, kenapa saya masih mimpi buruk?" Tanyaku perlahan. Ustadz mengerutkan kening. "Mimpi apa yang kamu alami?" "Saya selalu melihat seorang wanita, bukan Nuraini, tapi lebih tua. Ia mengenakan mukena hitam, wajahnya tak kelihatan. Tapi dia menangis, dan di belakangnya ada api, seperti makam yang terbakar." Ustadz terdiam cukup lama. "Itu mungkin bukan Nuraini," katanya lirih. "Bisa jadi itu ibunya. Mak Ranti." Ia mengangguk. "Makamnya memang tak pernah ditemukan. Dulu katanya dikubur seadanya oleh warga yang ketakutan, tanpa kafan, tanpa doa. Jika Nuraini sudah tenang, bisa jadi giliran ibunya yang minta haknya." Aku menelan ludah. Pikiranku mendadak berat. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Ustadz memejamkan mata sejenak, lalu mengambil lemari tua di sudut ruangannya. Ia mengambil sebundel kertas kuno dan sebuah tasbih kayu tua berwarna hitam legam. "Ini tulisan lama dari ayahmu," katanya sambil menyerahkan kertas itu. "Dia pernah menulis tentang lokasi makam Mak Ranti, di belakang pohon asam di ladang tua," katanya. Aku membaca pelan-pelan. Tulisan tangan bapak sedikit sulit dibaca, tapi petunjuknya cukup jelas. Di belakang sawah milik almarhum Pak Dirman, ada satu pohon asam tua yang katanya pernah jadi tempat warga menambatkan kerbau, dan di sanalah Mak Ranti dikubur diam-diam. Sore itu, aku dan Ustadz Jamal berjalan menyusuri batas ladang. Angin sore membuat ilalang bergoyang pelan, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Kami menemukan pohon asam itu. Batangnya besar, berlumut, dan akarnya menonjol keluar tanah seperti tangan yang menjulur. "Di sini," kata Ustadz pelan. Ia mulai membaca doa-doa. Aku menggali perlahan di sisi akar. Bukan untuk membongkar, tapi untuk sekadar memastikan. Dan benar saja, kain lusuh dan kerangka tua terlihat. Hanya terbungkus goni kotor. Kami segera berhenti dan menutup kembali tanah itu dengan hati-hati. "Besok kita kuburkan dengan layak," ujar Ustadz. "Kita tuntaskan semuanya."
Malamnya, aku bermimpi lagi. Tapi kali ini berbeda. Wanita bermukena hitam itu berdiri di tepi jendela rumahku. Wajahnya tidak lagi tertutup. Ia menatapku dengan mata sembab, tapi senyumnya lembut. "Terima kasih, sudah pulangkan aku," ucapnya lirih. Lalu ia berbalik. Di sampingnya Nur Aini berdiri, tersenyum sambil memegang tangan ibunya, dan keduanya berjalan perlahan ke arah cahaya. Aku terbangun dengan dada terasa lapang. Untuk pertama kalinya, tak ada ketakutan, tak ada bisikan, hanya keheningan yang hangat. Keesokan harinya, dengan izin warga dan beberapa tokoh adat, jenazah Mak Ranti dimakamkan di pemakaman muslim yang layak. Ustadz Jamal memimpin doa dan warga berkumpul dalam suasana khidmat. Saat doa terakhir dibacakan, angin berhembus pelan dan harum melati menyebar begitu kuat di seluruh area makam. Dan sejak hari itu, tak ada lagi gangguan, tak ada lagi suara tangis di malam hari, tak ada mimpi buruk. Dan makam tua di ujung kampung pun kini punya 2 nisan baru yang selalu ditaburi bunga setiap Jumat sore. 3 bulan berlalu sejak pemakaman Mak Ranti dilakukan. Kampung kami kembali tentram. Anak-anak sudah bermain bebas sampai senja tanpa rasa takut. Para petani tak lagi merasa diawasi ketika bekerja di sawah. Dan suara-suara aneh di malam hari tak pernah terdengar lagi. Namun bagi beberapa warga, terutama mereka yang lebih tua, perasaan waspada tetap ada. Arwah yang sudah pulang memang tidak mengganggu, kata Pak Lurah suatu malam saat kami duduk di pos ronda. Tapi tanah ini, tanah yang menyimpan kisah, dia tidak pernah lupa. Aku hanya diam, menatap langit malam. Angin berembus pelan, membawa aroma basah dari arah pemakaman. Sejak saat itu, aku menjadi lebih dekat dengan Ustadz Jamal. Kami sering berziarah bersama, membersihkan nisan, dan membacakan doa untuk mereka yang telah pergi. Sampai suatu sore, ketika aku sedang menyapu dedaunan di pemakaman, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Sebuah nisan baru. Tidak ada nama, tidak ada tanggal. Hanya batu putih polos berdiri di bawah pohon ketapang kecil di ujung barat makam. Aku segera memanggil Ustadz Jamal. Ia berjalan cepat ke arahku dan begitu melihat nisan itu, wajahnya berubah pucat. "Ini tidak ada yang melapor pemakaman baru," gumamnya. "Tidak ada prosesi, tidak ada izin." Kami bertanya ke Pak Lurah, ke penjaga makam, bahkan ke warga sekitar. Tidak ada yang tahu menau. Namun nisan itu tetap berdiri di sana. Setiap sore ada bunga melati segar di atasnya. Dan pada malam-malam tertentu, ketika angin terlalu sunyi dan bulan terlalu terang, ada yang terlihat berdiri di sisi nisan itu. Seorang perempuan berjilbab lusuh, menunduk, memegang tasbih, membisikkan sesuatu yang tak bisa kami dengar. Warga menyebutnya penunggu terakhir. Bukan roh jahat, bukan juga jin pengganggu, melainkan arwah dari seseorang yang tidak tercatat, tidak dikenal, dan tidak ditangisi, tapi tetap datang untuk menjaga. Ustadz Jamal percaya bahwa tak semua arwah pergi setelah dimakamkan. Ada yang memilih untuk tinggal, menjadi penjaga, menjadi saksi bisu dari apa yang pernah terjadi. Dan kadang, saat aku melewati makam itu sendirian, aku ucapkan salam dan doa pendek. "Assalamualaikum, penunggu." Karena siapapun dia sudah menjadi bagian dari tanah kampung ini.
tamat